Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak Indra. Izinkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anggi, kemudian saya, Vidya, dan Mas Kusuma Budi untuk memaparkan bab 9 mengenai data collection design, yaitu survey research. Mungkin sebelumnya sebagai pembuka, kita mengingat kembali bahwa dalam pertemuan sebelum UTS kita sudah membahas ada dua jenis-jenis data, ada data primer, data sekunder. Kemudian kita juga membahas bagaimana data tersebut dikumpulkan oleh peneliti. Salah satunya yang sudah kita bahas adalah dengan pendekatan observasi atau metode observasi. Di mana dalam pendekatan observasi itu keterlibatan peneliti sangat tinggi. Jadi peneliti itu menggunakan seluruh panca inderanya untuk mengumpulkan informasi mengenai subjek yang diteliti. Nah, ada satu lagi pendekatan dalam pengumpulan data primer, yaitu pendekatan komunikasi. Pendekatan komunikasi itulah yang akan kita coba bahas dalam pertemuan ini, yaitu pendekatan komunikasi dengan menggunakan metode survei. Sebelum kita membahas mengenai penelitian survei, pertama kita perlu mengetahui terlebih dahulu pada kondisi-kondisi seperti apa pendekatan komunikasi itu efektif digunakan. Pendekatan komunikasi efektif digunakan ketika informasi yang dibutuhkan peneliti itu harus tersedia dalam waktu yang singkat dan jumlahnya banyak, kemudian respondennya tersebar luas, sementara akses terhadap responden itu terbatas. Kemudian pendekatan komunikasi juga efektif digunakan ketika responden memiliki informasi tersembunyi yang ingin diketahui oleh peneliti dan anonimitas responden dibutuhkan. Informasi-informasi tersembunyi itu bisa seperti sikap atau pendapat mengenai sesuatu, kemudian ekspektasi, motivasi, perilaku di masa yang lalu, atau keinginan di masa yang akan datang. Dan untuk menjawab itu, responden membutuhkan waktu yang tidak singkat, maka pendekatan komunikasi itu efektif digunakan. Dan yang satu kondisi lagi adalah pendekatan komunikasi efektif digunakan ketika peneliti membutuhkan untuk menindaklanjuti penggalian informasi berdasarkan informasi awal yang sudah diperoleh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan peneliti terhadap pendekatan komunikasi. Yang pertama adalah sifat informasi yang dibutuhkan. Ketika informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode observasi, maka peneliti dapat menggunakan pendekatan komunikasi. Contoh informasi yang tidak diperoleh melalui observasi adalah informasi mengenai perilaku atau peristiwa di masa yang lalu. Yang tidak bisa diperoleh hanya dengan pengamatan, tetapi bisa ditanyakan dengan kuesioner atau melalui wawancara. Kemudian yang kedua, faktor karakteristik kasus sampel, yaitu apakah kasus atau dalam hal ini subjek penelitian mampu mengungkapkan ide, pemikiran, dan pengalamannya. Kemudian yang ketiga, kecepatan. Ketika hasil penelitian dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan, maka pendekatan komunikasi dapat menjadi pilihan karena komunikasi lebih cepat dibandingkan observasi. Nah, kemudian faktor yang keempat adalah faktor biaya. Pendekatan komunikasi lebih murah dibandingkan pendekatan observasi, sehingga ketika biaya yang tersedia itu tidak banyak atau terbatas, biasanya peneliti lebih memilih pendekatan komunikasi. Pengumpulan data primer dengan pendekatan komunikasi dilakukan dengan metode survei. Survei adalah desain pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan pertanyaan yang terstruktur. Yang dimaksud terstruktur di sini adalah pertanyaan-pertanyaan dalam survei adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dan dipilih secara hati-hati. Juga sudah diurutkan dan ditanyakan secara tepat kepada setiap partisipan atau responden.
baik survei tersebut dilakukan dengan menggunakan kuesioner maupun yang dilakukan dengan menggunakan wawancara. Tujuan dari survei adalah untuk mengumpulkan data yang dapat diperbandingkan di semua kasus sehingga peneliti dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Bila digabungkan dengan pengambilan sampel probabilitas statistik untuk pemilihan partisipan atau respondennya, temuan dan kesimpulan survei dapat diproyeksikan ke populasi yang besar dan beragam. Itulah sebabnya survei sangat sering digunakan dalam penelitian bisnis, selain juga karena murah dan memerlukan waktu yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan pendekatan observasi. Selanjutnya ada 3 kategori utama dalam survei, yaitu self-administered survey, survey via personal interview, dan phone survey yang akan dijelaskan oleh Mas Kusuma. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengambil data dari sebuah survei. Yang pertama ada self-administered survey, ada survei via personal interview, dan ada yang ketiga adalah phone survey. Survei yang pertama ada self-administered survey, yang biasa disebut juga survei yang dikelola oleh diri kita sendiri. Metode ini suatu pengambilan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada responden secara individu untuk mengumpulkan informasi dari sekelompok populasi yang mewakili dari populasi tersebut dengan cara melalui G-form, pesan singkat, email, ataupun paper survey. Dan selanjutnya ada survei via personal interview. Survei via personal interview biasanya telah dilakukan dengan cara face-to-face atau tatap muka, yaitu merupakan penggunaan metode wawancara dalam kegiatan survei dengan tujuan mengumpulkan data atau informasi terkait topik yang kita teliti. Yang mana hal ini tidak jauh berbeda dengan pada saat kita melakukan wawancara pada umumnya. Nah, di sini juga terdapat dua pihak yang berkedudukan berbeda. Yang pertama, pihak pertama adalah sebagai penanya atau biasa disebut juga sebagai interviewer, dan pihak yang kedua adalah sebagai pemberi informasi atau information supplier, interviewer atau informan. Lalu si interviewer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan sambil menilai jawaban-jawaban yang sekaligus menggali keterangan lebih lanjut serta berusaha melakukan probing atau rangsangan maupun dorongan untuk memperoleh informasi lebih akurat dan lebih lengkap. Dan yang ketiga adalah metode phone survey, merupakan pengumpulan data yang sistematis dari demografi dengan membuat panggilan secara otomatis ke daftar responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan tujuan pengumpulan informasi mendapatkan imbal balik melalui sebuah saluran telepon. Dan selanjutnya adalah self-administered survey, yang mana survei yang dilakukan ini akan memiliki keunggulan dan kekurangan. Tentunya semua survei-survei yang kita bahas ini memiliki keunggulan dan kekurangan. Yang pertama, advantage-nya adalah memungkinkan kontak dengan peserta yang tidak dapat diakses seperti CEO, direktur, dan lain-lain. Yang mana kita ketahui bahwasanya pada waktu kita melakukan survei, kita pasti akan kesulitan menemui seorang CEO mungkin. Karena saking sibuknya mereka pasti akan memiliki waktu yang sangat sedikit untuk kita melakukan pertemuan tatap muka, dan itu pun biasanya sangat sulit terjadi. Nah, salah satu keunggulannya adalah bahwa CEO ini dapat kita lakukan survei melalui G-form misalnya seperti yang tadi sempat saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya adalah biaya rendah. Biaya rendah ini dimungkinkan terjadi karena pada waktu kita melakukan survei kita tidak mengeluarkan terlalu banyak cost, sehingga biaya yang kita keluarkan sangat minimum karena kita hanya menggunakan G-form misalnya. Jadi kita menggunakan jaringan internet yang mana jaringan tersebut dapat menghubungkan apa yang kita inginkan untuk melakukan survei tersebut kepada orang yang kita tuju. Nah, untuk selanjutnya staf yang dibutuhkan sedikit. Untuk selanjutnya adalah memberikan partisipan waktu untuk berpikir, di mana survei ini memiliki keunggulan untuk melakukan partisipan ini untuk memberikan mereka itu berpikir terlebih dahulu. Jadi kalau partisipannya ini diberikan sebuah survei yang mana survei ini tidak secara langsung atau face to face, maka si partisipan ini dapat berpikir terlebih dahulu kira-kira jawaban apa yang akan
dia berikan pada pertanyaan yang telah kita ajukan. Nah, untuk selanjutnya keunggulan yang terakhir adalah dapat menggunakan stimulasi audio dan visual. Misalnya kalau kita melakukan survei ini pada waktu orang tersebut mungkin malas membaca atau gimana, kita bisa menggunakan audio atau visual supaya memudahkan orang yang kita survei untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kita ajukan. Nah, untuk selanjutnya ada disadvantage-nya. Yang pertama adalah menurunnya akses informasi dari telepon rumah ke telepon seluler. Ini kalau kita melakukan survei itu melalui sebuah telepon rumah. Jadi administered survei ini juga bisa melakukan akses informasi dari telepon rumah ke seluler. Jadi mereka itu sekarang sudah lebih banyak ke telepon-telepon yang seluler. Jadi telepon rumah sudah ditinggalkan sehingga akses untuk kita masuk ke sana sudah cukup susah. Padahal waktu dulu kita ketahui bahwa telepon rumah itu sangat digunakan terutama di kantor-kantor untuk kita menghubungi sebuah CEO atau apa itu, kita masih bisa menggunakan sebuah telepon. Yang mereka sekarang sudah beralih kepada telepon seluler. Nah, untuk selanjutnya adalah beberapa model tingkat respons yang cukup rendah. Di mana hal ini bisa terjadi karena pada waktu kita melakukan survei, mereka itu biasanya mungkin mereka menjawab tidak tahu atau mungkin mereka malas untuk membaca itu, sehingga kita membuat survei yang kita ajukan itu rendah seperti itu responnya. Mungkin kayak kita melakukan survei melalui Giform. Google Form itu biasanya kita cukup menyebarkan Giform tersebut, tapi orang yang kita tuju dia tidak respon, akhirnya kita responsesnya cukup rendah. Nah, untuk selanjutnya keamanan komputer menjadi perhatian khusus karena keamanan di sini merupakan hal yang paling utama sebagai media kita untuk melakukan survei melalui jaringan internet mungkin. Jadi karena ini adalah sebuah keamanan yang harus kita perhatikan, maka dia termasuk dalam disadvantage pada survei ini. Nah, untuk selanjutnya adanya kebutuhan lingkungan dengan gangguan rendah untuk penyelesaian sebuah survei. Untuk selanjutnya adalah survei via phone. Advantage-nya adalah biaya lebih rendah daripada personal interview. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita hanya menggunakan saluran telepon untuk kita lakukan survei tersebut kepada target yang kita tuju, daripada kita menggunakan survei tersebut melalui personal interview, sehingga mengeluarkan cost yang lebih besar daripada kita melakukan survei melalui sebuah telepon. Nah, untuk selanjutnya adalah menawarkan akses yang lebih baik kepada peserta yang sulit dijangkau. Hal ini adalah maksudnya yang mana pada waktu kita melakukan sebuah survei, kita di sini diberikan kemudahan untuk menjangkau orang-orang yang kita tuju, yang mana faktor geografis tersebut menyebar. Jadi bila mana orang yang kita survei tersebut orangnya tidak mengumpul dalam satu tempat, maka hal ini dapat memudahkan kita hanya dengan melakukan telepon atau by phone. Yang berikutnya adalah interview dapat direkam dan disimak kembali secara visual dan audio melalui smartphone atau tablet. Nah, interview di sini maksudnya adalah kenapa kita dapat merekamnya dan dapat menyimak kembali, karena kita melakukan interview tersebut melalui sebuah saluran telepon, yang mana interview tersebut dapat kita ulang kembali pada waktu kita sudah merekamnya, sehingga dapat kita simak kembali dan dapat kita ambil poin-poin terpenting yang dapat kita manfaatkan data dari interview yang kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya dapat menggunakan panggilan acak dan terkomputasi, yang mana kita dapat melakukan panggilan itu tidak hanya pada orang-orang yang sudah kita targetkan saja, tapi bisa jadi kita melakukan panggilan tersebut acak, secara acak. Jadi kita tidak sekedar kepada orang yang sudah kita tuju saja, tapi kita bisa melakukan panggilan tersebut secara acak, yang mana target tersebut dapat kita berikan pertanyaan yang dapat kita ajukan apabila orang yang bersangkutan berkenan untuk memberikan jawaban. Nah, untuk selanjutnya adalah disadvantage-nya adalah tingkat respon lebih rendah daripada personal interview. Hal ini terjadi karena orang yang disurvei melalui saluran telepon biasanya mereka tidak memiliki banyak waktu, sehingga mereka biasanya lebih cenderung untuk lebih mengabaikan seperti itu. Jadi responnya cenderung lebih rendah. Nah, untuk selanjutnya cost lebih tinggi ketika interview sampel tersebar secara geografis.
Nah, ini yang saya maksudkan tadi, pada waktu advantage-nya tadi kita lebih mudah, tapi pada waktu disadvantage-nya kita memiliki cost yang lebih tinggi. Karena kita pada waktu melakukan telepon, misalnya pada area geografis yang berbeda, mungkin salah satu dari responden kita berada di luar negeri mungkin, sehingga kita melakukan saluran telepon tersebut dengan cost yang lebih mahal daripada kita melakukan interview tersebut dari dalam negeri. Nah, untuk selanjutnya respon yang kurang komplit, sehingga disadvantage ini memang respon yang kita dapatkan kurang lengkap kalau kita melakukan survei melalui sebuah saluran telepon, karena orang yang kita telepon biasanya hanya memiliki waktu yang minim, sehingga kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau pertanyaan yang mungkin dapat dia jawab. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, sulit mengajukan pertanyaan yang rumit atau kompleks, sehingga kalau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu kompleks, biasanya responden itu cenderung untuk malas untuk menjawab, sehingga kita sendiri harus menyesuaikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan melalui sebuah saluran telepon. Baik, selanjutnya adalah survei via personal interview, yang mana advantage-nya atau keunggulannya adalah pewawancara dapat menseleksi calon orang yang akan diinterview sesuai dengan profil populasi. Jadi di sini maksudnya adalah ketika kita ingin memberikan sebuah survei, maka kita harus melihat terlebih dahulu profil dari populasi tersebut. Jadi kalau kita melakukan sebuah survei secara face to face, kita bisa melakukan survei tersebut untuk memilih dan menseleksi calon orang yang akan kita lakukan survei, yang dimungkinkan orang tersebut dapat memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah kita ajukan. Nah, untuk selanjutnya adalah memungkinkan adanya kerjasama yang baik dan dapat menjawab pertanyaan survei. Nah, di sini yang saya maksudkan seperti yang disebutkan di atas tersebut adalah orang yang kita maksudkan ini adalah orang yang dapat menjawab pertanyaan survei kita. Nah, selanjutnya adalah dapat menjangkau responden illiterate dan illiterate. Nah, untuk selanjutnya adalah disadvantage-nya, yang mana disadvantage-nya adalah high cost dan membutuhkan kemampuan interview. Jadi kalau kita melakukan interview secara langsung atau face to face, itu biasanya kita high cost karena ada biaya-biaya tertentu yang harus kita keluarkan, dan itu lebih banyak biasanya, dan untuk itu kita juga membutuhkan kemampuan interview atau biasanya komunikasi kita, yang mana komunikasi ini harus kemampuannya harus cukup baik untuk kita melakukan interview dengan orang yang sudah kita tuju tersebut atau yang sudah kita targetkan tersebut, sehingga apa yang kita harapkan dapat kita capai. Nah, untuk disadvantage yang selanjutnya adalah jangka waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan data. Jadi kalau kita melakukan survei melalui personal ini, jangka waktunya lebih lama. Karena apa? Yang pertama, mungkin orang yang kita target tersebut biasanya, oh saya hari ini sibuk jam sekian, diundur aja jam sekian, atau mungkin besoknya aja seperti apa. Nah, ini adalah hal-hal yang menunda, sehingga termasuk disadvantage dari personal interview. Lalu selanjutnya, tidak semua responden yang diinginkan dapat kita akses. Jadi misalkan kita ingin menginterview Direktur MMGM mungkin, karena Direktur MMGM Pak Hani itu sedang sibuk, maka beliau mungkin tidak dapat kita akses untuk ke sana, karena kita mungkin waktunya sudah mepet, terus kita tinggal melakukan survei kepada beliau, tapi beliau belum berkenan karena waktu beliau masih belum cukup untuk memberikan jawaban-jawaban atas survei yang kita lakukan. Nah, untuk selanjutnya adalah sulit dan mahal bila sampel tersebar secara geografis. Mungkin kalau kita melakukan survei itu orang yang kita survei itu tidak mengumpul atau tidak, populasinya tidak terkumpul dalam satu kota, mungkin dia tersebar di beberapa daerah. Nah, ini juga menyulitkan kita untuk melakukan sebuah survei tersebut, karena face to face ini nanti kita harus ada biaya transportasi untuk perjalanan ke sana, ada risiko di jalannya dan sebagainya. Jadi ini akan mempersulit kita dan mahal bila sampel ini dia lokasinya tersebar secara geografis. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang error-error apa saja yang mungkin terjadi dalam penelitian survei. Dalam penelitian survei, terdapat error yang berasal dari interviewer dan yang kedua berasal dari partisipan itu sendiri. Paling tidak terdapat 3 sumber utama kesalahan yang berasal dari interviewer. Yang pertama adalah sampling error. Sampling error terjadi ketika interviewer gagal menjaga partisipasi peserta secara penuh. Yang kedua adalah data entry error yang terjadi ketika interviewer gagal mencatat jawaban secara akurat dan lengkap dari peserta. Dan yang terakhir adalah proses error, ketika interviewer gagal melaksanakan prosedur wawancara secara konsisten, yang dimana ini sangat riskan terjadi untuk penelitian-penelitian yang mementingkan prosedur dan urutan. Untuk mencapai penelitian yang sukses, terdapat 3 kondisi yang harus dimiliki oleh partisipan. Yang pertama adalah peserta harus memiliki informasi yang sesuai yang menjadi target investigasi. Kurangnya pengetahuan dari partisipan akan menyebabkan error dalam penelitian survei. Yang kedua adalah peserta harus memahami perannya sehingga peserta dapat menyediakan informasi yang akurat dan tidak keliru. Dan yang terakhir adalah peserta harus memiliki motivasi untuk bekerja sama dengan peneliti. Karena partisipasi yang tidak penuh nanti akan menjadi masalah di belakang atau bahkan di tengah-tengah selama proses penelitian survei itu. Dalam penelitian bisnis, manajer dapat menggunakan bantuan pihak ketiga atau outsourcing untuk melakukan penelitian berkaitan dengan bisnisnya. Biasanya, alasan utama seorang manajer menggunakan outsourcing adalah karena kemampuan khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh manajer dalam melakukan penelitian, seperti keterbatasan hardware. Misal, ketika kita ingin melakukan penelitian menggunakan telepon, maka penelitian tersebut akan lebih mudah dilakukan jika kita memiliki hardware komputerisasi sehingga dapat dilakukan dengan massal. Yang kedua adalah software, seperti perangkat lunak untuk melakukan tabulasi data. Ketiga adalah staf profesional yang memiliki jam terbang atau pengalaman yang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam memproses data, seperti mungkin alat-alat analisis dari statistik. Selanjutnya, dan yang terakhir, kita akan membahas tentang masalah etika yang mungkin biasanya muncul saat kita melakukan penelitian survei ini. Masalah-masalah yang biasanya muncul berkaitan dengan 3 hal berikut. Yang pertama adalah penipuan. Saya yakin teman-teman pernah ngalamin lagi jalan gitu, terus tiba-tiba ada orang yang nyetop, terus bilang, "Kak, boleh minta waktunya sebentar? 5 menit aja, saya mau survei." Terus kita okein gitu. Setelah selesai, ternyata waktunya yang dipakai 15 menit gitu. Itu sebenarnya juga termasuk penipuan gitu. Karena saya yakin orang yang mau survei itu sudah tahu kalau waktunya pasti 15 menit, nggak cuma 5 menit. Itu 3 kali lipat dari apa yang dia sampaikan. Itu termasuk juga penipuan yang mungkin pengaruhnya cuma kecil, hanya kepada partisipan aja, tidak pada orang secara massal. Contoh yang lebih besar pernah dicontohkan sama Pak Indra dulu, yang berkaitan dengan survei cepat untuk Pilpres, ya. Dia tujuan penelitian itu adalah menggiring opini publik atau menggiring opini masyarakat dan mempengaruhi masyarakat agar memilih orang yang didukung sama si peneliti. Yang kedua adalah kerahasiaan. Hak atas kerahasiaan ini tujuannya adalah untuk melindungi identitas mereka, karena mereka si partisipan menghindari judgement yang melekat pada identitas mereka. Ini untuk penelitian-penelitian yang menggunakan informasi yang sangat personal, sangatlah penting ya. Jadi harus berhati-hati di masalah ini. Yang terakhir adalah faktor keamanan. Hak atas keamanan peserta ada contohnya seperti menolak menjawab pertanyaan yang tidak ada hubungannya atau itu menyinggung. Bisa juga dengan menolak peneliti untuk datang ke rumahnya, kayak kalau mau penelitian di luar aja, nggak usah ke rumah gitu. Itu termasuk privasi soalnya. Terus gimana sih solusinya?
yaitu dengan melakukan penjelasan dan persetujuan di awal sebagai prosedur penelitian. Jadi pengungkapan penuh prosedur penelitian di awal itu sangatlah penting. Menyampaikan semuanya dengan benar, dengan jujur, itu dapat membantu kita menghindari masalah-masalah etika yang sudah saya jelaskan di atas itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada tambahan atau pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih.